صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Baginda Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dayang Rizky Sarla dengan NIM 123100105. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang perang Yamamah. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang perang Yamamah, yang dimana Abu Bakar berperang melawan nabi-nabi palsu. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا. Perang Yamamah ini adalah pertempuran yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada 632 Masehi atau kita sebut dengan 12 Hijriah. Pertempuran yang terjadi di Yamamah sekarang termasuk Arab Saudi ini melibatkan pasukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini melawan orang-orang murtad. Perang Yamamah ini juga dipimpin oleh 3 sahabat Nabi. Ada yang tahu tidak siapa-siapa 3 sahabat Nabi ini? صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل Yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua Syahrabil bin Hasanah, dan yang ketiga Khalid bin Al-Walid. Jadi di sini Khalid Al-Walid ditunjukkan oleh Abu Bakar untuk menjadi panglima atau pemimpin perang tersebut. Ada yang tahu nggak siapa yang memimpin pasukan orang murtad? Nah, di sini akan saya kasih tahu ya siapa. Nah, di sini yang memimpin pasukan orang murtad saat perang Yamamah adalah Musailimah Al-Kadzab. Jadi dialah di sini yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Perang Abu Bakar ini melibatkan 50 pasukan, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan pihak Abu Bakar As-Siddiq tersebut ya. Setelah Nabi Muhammad wafat, di sini Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, banyak orang-orang Arab yang kembali murtad dan memberontak terhadap Khulafaur Rasyidin.
Hal itu terjadi disebabkan oleh imam mereka yang belum kuat, dan kebanyakan memang masuk Islam itu karena terpaksa, bukan karena kemauan dirinya sendiri. Dan juga mereka takut diperangi Rasulullah dan kaum muslimin. Selain itu, beberapa pemberontak juga menginginkan harta rampasan dan kedudukan Nabi Muhammad tersebut. Abu Bakar kemudian memerangi orang-orang yang murtad di berbagai wilayah, termasuk yang ada di Yamamah tersebut. Dan Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk memerangi Musailimah Al-Kadzab yang mengakui dirinya sebagai nabi. Untuk memerangi orang-orang murtad, di sini Abu Bakar membentuk pasukan militer. Ada yang tahu berapa jumlah pasukan militer yang dibentuk oleh Abu Bakar? Yaitu terdiri dari 11 militer, yang salah satunya dipimpin oleh Ikramah bin Abi Jahal. Ikramah bin Abi Jahal kemudian diperintah untuk melakukan kontak dengan pasukan Musailimah di Yamamah, tetapi tidak terlibat pertempuran sampai bantuan Syahrabil bin Hasanah datang karena ketakutan jauh lebih sedikit. Untuk memerangi Musailamah, Abu Bakar di sini berencana untuk mengirimkan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid ini telah menghancurkan pemberontakan di beberapa daerah. Akan tetapi, Ikramah tidak menghidangkan pesan tersebut karena tidak sabar untuk berperang. Pada Oktober tahun 632, Ikramah ini menggerakkan pasukannya ke medan perang dan berhasil dikalahkan oleh Musailamah. Atas tindakannya yang sangat gegabah, Ikrimah dikirimkan Abu Bakar menuju Mahra untuk membantu Arfazal, sedangkan Syahrabil diberi misi untuk memastikan agar Musailamah tetap di Yamamah sembari menunggu bantuan Khalid. Akan tetapi Syahrabil tidak tahan terhadap godaan untuk berperang, sama seperti Ikrimah. Alhasil pasukannya pun dapat dikalahkan oleh Musailamah. Itu terjadi karena kegegabahannya tersebut. Setelah kekalahan yang dialami oleh kedua sahabatnya, Khalid mendapatkan kabar bahwa Musailamah bersama pasukannya yang terdiri dari 40.000 prajurit berkemah di dataran Aqrabah. Atas perintah Khalid tersebut, kaum muslimin maju dengan meluncurkan serangkaian serangan kepada pasukan Musailamah yang masih sangat bersemangat karena kemenangan tersebut dihasilkan oleh mereka. Pertempuran tersebut pun berjalan cukup sengit antara 13.000 pasukan muslim melawan 40.000 orang murtad. Namun setelah serangan kedua, hanya sekitar seperempat dari pasukan Musailamah yang tepat dalam kondisi siap tempur. Jadi pasukan yang lainnya di mana? Pasukan tersebut kemudian ada yang berlindung di sebuah kebun yang dikelilingi pagar yang sangat rapat. Jadi agak sulit untuk menemukan mereka. Setelah itu, Al-Bara bin Malik segera meminta rekan-rekannya untuk membantunya memanjat tembok. Untuk apa Al-Bara ini menyuruh teman-temannya untuk memanjat tembok agar dapat membuka gerbang dan memberi jalan bagi pasukan muslim untuk masuk. Upaya Al-Bara pun berhasil dan kaum muslim menyerbu kebun yang berisi sekitar 7.000 pemberontak termasuk Musailamah tersebut. Pada akhirnya, pasukan muslim pun berhasil meraih kemenangan setelah Musailamah terbunuh di dalam kebun. Jadi Musailamah ini terbunuh dan berhasil dikalahkan di kebun tersebut. Kebun tersebut kemudian disebut sebagai kebun kematian karena banyaknya korban yang berjatuhan di dalamnya. Perang Yamamah ini memakan korban sangat banyak. Lebih dari 1.200 orang Islam gugur, termasuk 400 orang Muhajirin dan Ansar, dan para penghafal Al-Quran tersebut juga ikut terbunuh. Sedangkan dari pihak Musailamah Al-Kadzab, korban jiwanya mencapai 20.000 orang. Hal ini kemudian meninggalkan persoalan serius karena sekitar 70 korban yang jatuh berasal dari kalangan penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab pun merasa resah karena pada masa itu Al-Quran masih menyebar di kalangan sahabat.
Tidak semua mereka itu termasuk penghafal Al-Quran. Sebagian mereka hanya menghafal dan tidak mencatatnya, sementara sebagian lainnya mencatat karena ditugaskan oleh Rasulullah. Akan tetapi tidak ada Al-Quran yang tercatat secara utuh dan dikhawatirkan akan lenyapnya karena banyak penghafal Al-Quran di medan perang tersebut. Kemudian Umar menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa sangat diperlukan untuk mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf tersebut. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'at dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, hamal al-islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina. Jadi yang dapat saya simpulkan, Perang Yamamah ini adalah konflik penting pada awal masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar di abad ke-7 Masehi. Dari perspektif sejarah Islam, perang ini menegaskan penyebaran dan keberlanjutan Al-Quran. Hal ini memberikan pengajaran tentang pentingnya memelihara dan menyebarkan wahyu Allah, serta mengenang peran besar para sahabat dalam melindungi ajaran Islam. Jadi kesimpulan dari Perang Yamamah yaitu keberhasilan umat Islam untuk mempertahankan menyatukan Al-Quran kan pada masa Khalifah Abu Bakar. Perang ini menunjukkan komitmen kuat para sahabat dalam melindungi ajaran Islam, kesatuan umat muslim, dan dedikasi terhadap agama yang menjadi faktor kunci dalam kemenangan mereka. Selain itu, peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya memelihara warisan agama dan nilai-nilai yang diakui umat Islam pada masa itu. Kullu man yarjul ghufran yarka wa yasjud lirrahman, yafirru minasy syaitan, yafirru minasy syaitan, wa yalja lirabbil azim. Allah karim, Allah karim, karim. Adapun manfaat mempelajari Perang Yamamah ini antara lain yaitu menambah pemahaman sejarah Islam. Perang Yamamah adalah bagian penting dari sejarah Islam awal. Mempelajarinya membantu kita memahami perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi umat Islam pada masa itu. Yang kedua, keteladanan dari sahabat Rasulullah. Kita dapat memahami keteladanan peristiwa ini menggambarkan kesetiaan dan keberanian para sahabat Rasulullah seperti Khalid dan Walid dan Abu Bakar. Mereka mempelajari tindakan yang dapat memberikan inspirasi dan keteladanan terhadap kita. Yang ketiga, pentingnya Al-Quran. Perang Yamamah terkait erat dengan pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Hal ini akan menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keutuhan teks suci dalam tradisi Islam. Yang keempat, strategi perang dan kepemimpinan. Mempelajari strategi perang yang digunakan dalam Perang Yamamah dan peran kepemimpinan Khalifah Abu Bakar memberikan wawasan tentang aspek militer dan politik pada masa tersebut. Yang kelima, pentingnya kesatuan umat. Keberhasilan dalam Perang Yamamah menyoroti pentingnya kesatuan umat muslim dalam menghadapi tantangan. Ini dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mengatasi cobaan. Dengan memahami peristiwa seperti Perang Yamamah, kita dapat merenungkan nilai-nilai prinsip dan mempelajari yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat. Saya rasa itu saja yang dapat saya ceritakan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena yang salahnya itu datang dari saya, yang baiknya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.